Halo, perkenalkan saya Adia. Saya akan menceritakan pengalaman misteri saya yang saya alami sendiri tepatnya pada tahun 2017 yang lalu. Cerita ini berawal ketika saya melakukan pencarian kepada kakak teman saya yang pada saat itu hilang. Jadi begini ceritanya. Saya memiliki seorang teman yang tinggal di kota U dan saya tinggal di kota S. Sebut saja namanya Alit. Alit ini memiliki seorang kakak, yang mana kakaknya mengalami gangguan mental yang saya tidak tahu gangguan mentalnya seperti apa, dan saya juga belum pernah bertemu dengan kakaknya Alit. Jadi pada saat itu dikabarkan kepada saya bahwa kakaknya Alit ini hilang. Dan terakhir kali kakak Alit ini terlihat di daerah rumah saya, yang mana jarak dari kota U ke kota S bila menggunakan kendaraan bermotor atau lebih tepatnya menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Dan kakak Alit ini berjalan kaki. Jaraknya cukup jauh ya. Jadi menurut orang yang terakhir kali melihat kakaknya Alit, sebut saja namanya Kelvin. Kelvin ini melihat kakaknya Alit sedang duduk di pinggir jalan di depan sebuah minimarket, yang mana minimarket itu tepat di depan rumah saya. Pada saat itu Kelvin sedang berteduh. Dia menunggu hujan reda dan dia melihat kakaknya Alit sedang duduk di pinggir jalan, kehujanan. Tapi Kelvin tidak berani untuk menegur kakak Alit ini karena takutnya nanti kakak Alit ini malah lari atau malah mengamuk. Jadi Kelvin memutuskan untuk mengirim pesan kepada Alit, menginfokan bahwa Kelvin melihat kakaknya Alit ada di situ. Sambil terus mengawasi kakaknya Alit, Kelvin terus menghubungi Alit. Selang beberapa waktu hujan reda, Alit pun sampai, dan sesampainya di situ kakaknya Alit sudah pergi menghilang. Dan Kelvin pun tidak tahu kemana kakaknya Alit pergi. Untuk sekedar info, Kelvin ini adalah tetangga dari Alit. Jadi Kelvin tidak mungkin salah lihat. Tidak hanya itu, ternyata Alit juga menyebarkan info berita hilang ini melalui Facebook dan lain-lain, dan hasilnya banyak laporan yang mengabarkan bahwa orang dengan ciri-ciri seperti yang ada di foto yang Alit sebar terlihat di beberapa titik kota di kota S. Jadi kakak Alit ini diinfokan bahwa dia terlihat di daerah dekat rumah sakit, di pasar dekat rumah saya, dan tepat di depan rumah saya. Jadi sudah banyak yang menginfokan bahwa kakaknya Alit ini terlihat di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan menurut Alit, kakaknya ini selalu pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya pernah didatangi dan memiliki memori yang bagus pada ingatan kakak Alit ini, seperti di sekolahan, di makam ayahnya, dan di tempat-tempat yang menurut dia memiliki kenangan yang baik. Dan tempat-tempat tersebut kebetulan ada di daerah dekat rumah saya. Hari berganti hari saya melihat Alit
tetap ada di depan rumah saya. Dia menunggu siapa tahu kakaknya lewat, karena hanya akan selalu berputar-putar di situ saja. Tidak terasa sudah sampai ke pencarian hari ke-7. Pada fase ini, apabila seseorang sudah lebih dari 5 hari tanpa minum dan tanpa makan, dia akan mengalami dehidrasi dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Apalagi pada saat itu musim hujan, siapa tahu bisa kedinginan dan lain-lain. Nah, itu makin membuat kami panik, yang menyebabkan kami semakin keras untuk mencari. Tapi yang kami dapat hanya info-info saja yang menginfokan bahwa kakaknya Ali terlihat di sini, di rumah sakit ini, di jalan ini, di jalan ini, dan ciri-cirinya sama seperti pada saat kakaknya Alit ini pergi, namun lebih kurus, seperti itu. Saya pun sebenarnya pada saat itu cukup putus asa karena sudah lebih dari 7 hari dan masih belum ada titik cerah lagi. Dan seingat saya pada saat itu ketika sudah lewat 7 hari, pencarian mulai menurun. Saya pun ikut pasrah saja. Dan saya lihat juga Alit masih ada di depan rumah saya setiap hari untuk menunggu kakaknya lewat. Dan ternyata masih tidak ada. Tepat 2 minggu setelah kepergian kakak Alit dari rumah, saya mendapatkan sebuah berita dari Facebook, di mana berita itu adalah penemuan mayat yang ada di Kota U. Mayat ini ditemukan di dalam sebuah sumur tua. Dan ternyata dia adalah kakaknya Alit. Saya lalu langsung pergi menuju ke Kota U untuk datang ke rumah Alit. Dan memang benar, ternyata yang ditemukan itu adalah kakak Alit. Yang aneh adalah menurut laporan dari kepolisian, dengan keadaan yang sudah hampir rusak, kakak Alit ini sudah berada di dalam sumur selama lebih dari 2 minggu. Jadi bisa kita asumsikan bahwa di hari kepergian kakaknya Alit dari rumah, dia sudah langsung masuk ke dalam sumur tersebut. Lalu siapa sosok yang dilihat oleh Kelvin dan orang-orang di Facebook pada saat itu? Mungkin cerita ini akan berlanjut dari sisi Alit yang diceritakan kepada saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa.